Hello anak-anak teacher di kelas Joshua Level, welcome back with Teacher Coki. Nah, apa kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan tanpa berkekurangan satu apapun ya. Nah, harapannya semoga kita tetap sehat selalu dan tetap jaga kesehatan sesuai protokol yang disampaikan oleh pemerintah kita. Tetap makan makanan yang sehat, rajin berolahraga, dan jangan stres ya. Tetap semangat dan bersyukur selalu. Baiklah anak teacher, sebelum kita mulai pembelajaran komputer kita, marilah kita berdoa. Let's pray. Lord Jesus, we say thank you for your blessing today. Now we want to learn computer. Please open our heart, open our mind so we can understand our lesson for today. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Nah, baiklah anak teacher, kita akan kembali belajar komputer yang berjudul Sejarah Baca Tulis. Nah, tahukah kamu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak terlepas dari pengaruh perkembangan baca tulis, alat cetak, alat komunikasi, serta bilangan dan alat hitung. Nah, bagaimana pengaruh hal-hal tersebut dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi? Ya, sejarah baca tulis. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini. Menurut para ahli sejarah, manusia purba saling berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat, ya. Nah, bisa gerakan tangan, mimik wajah, ya. Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi hanya berupa gerakan tangan dan dengusan. Nah, pasti kita pernah menggunakan bahasa isyarat seperti ini, ya. Nah, selanjutnya, manusia purba belum bisa membaca dan menulis. Pada waktu itu, belum ditemukan alat tulis dan cara menulis. Apapun yang didengar, dilihat, dan dialami belum bisa dicatat. Nah, beginilah kondisi pada manusia pada zaman dahulu. Nah, apakah kamu dapat mengingat semua hal yang terjadi 7 tahun yang lalu? Ternyata daya ingat manusia sangat terbatas. Tidak semua hal yang didengar, diucapkan, dan dialami dapat diingat kembali. Maka, nah ini dia. Ketika manusia tidak bisa mengingat, nah keadaan inilah yang mendorong manusia mencari cara menyimpan informasi yang pernah didengar, dilihat, atau dialaminya. Ya, manusia purba menyimpan informasi dalam bentuk gambar, lukisan, simbol tali, ukiran, dan prasasti. Nah, media yang digunakan apa? Nah, contohnya pada dinding gua, batu, tulang, pohon, dan tanah liat. Nah, ini adalah lukisan hewan pada salah satu gua di benua Eropa. Nah, gambar ini diperkirakan sudah ada sejak 32.000 tahun yang lalu. Wow, sangat lama ya. Nah, salah satu bukti manusia purba menyimpan informasi adalah penemuan lukisan binatang pada dinding gua di benua Afrika. Nah, gambar ini ditemukan di gua benua Afrika. Hal tersebut merupakan bukti bahwa manusia purba sudah dapat menyimpan informasi dalam bentuk lukisan atau gambar. Nah, masa ketika manusia belum mengenal baca tulis disebut zaman prasejarah atau prehistorik. Nah, pra ini bisa diartikan adalah sebelum sejarah. Nah, ini bila digabungkan maka sebelum masa sejarah. Ya, prasejarah. Nah, berikutnya, bangsa Sumeria diyakini sebagai bangsa yang pertama dapat membaca dan menulis. Nah, Sumeria ini adalah bangsa yang pertama kali dapat membaca dan menulis. Buktinya apa? Ya, adanya penemuan tulisan pada lempeng tanah liat yang dibuat sekitar tahun 4100 sebelum Masehi hingga 3800 sebelum Masehi. Nah, pada masa yang bersamaan, bangsa Mesir juga telah dapat membaca dan menulis. Nah, bangsa Mesir ini menggunakan huruf berupa gambar atau piktograf. Nah, setiap simbol mempunyai bunyi atau lafal yang berbeda, sehingga simbol tersebut dapat membentuk kata, kalimat, dan bahasa. Nah, ini dia lukisan hewan pada salah satu gua di benua Afrika yang diperkirakan sudah ada sejak 25.000 tahun yang lalu. Wow, sangat lama sekali. Ya. Nah, ini dia bangsa Mesir telah menulis pada lembaran papirus sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Nah, tumbuhan atau tanaman papirus seperti ini ya. Papirus adalah sejenis tanaman yang banyak dijumpai di sepanjang sungai Nil. Papirus dapat diolah menjadi lembaran-lembaran yang dapat ditulis.
Menulis informasi pada lembaran papirus jauh lebih mudah daripada menulis di batu atau tanah liat. Nah, seperti yang pada slide sebelumnya. Nah, kemudian pada masa ini, pada tahun 150 sebelum Masehi, Raja Mesir bernama Pharaoh Ptolemy V melarang ekspor papirus untuk Raja Eumenes dari kerajaan Pergamon. Nah, ini dia gambar Raja Mesir yang bernama Pharaoh Ptolemy V. Nah, hal inilah yang kemudian mendorong penemuan parchment. Nah, dari papirus lanjut ke parchment. Parchment ini dibuat dari jenis kulit hewan, seperti kulit domba, kambing, dan sapi. Menulis pada lembar parchment jauh lebih mudah dibanding dengan menulis pada papirus. Nah, yang awalnya tadi adalah dari batu sebagai medianya, berlanjut ke papirus, ya, papirus, berlanjut lagi kepada parchment. Nah, semua proses mengalami perubahan ya. Nah, menulis pada lembar parchment jauh lebih mudah dibanding dengan menulis pada papirus. Nah, berlanjut kembali perkembangan baca tulis. Pada tahun 1600 Masehi, sebelum Masehi, bangsa Cina telah memulai menggunakan huruf kanji. 3000 tahun setelah penemuan papirus, bangsa Cina menemukan kertas. Nah, kertas lebih mudah ditulis dibanding dengan menggunakan pada papirus atau parchment. Nah, ditemukan lagi kertas. Nah, kertas dibuat pada masa dinasti Han, yaitu sekitar tahun 100 sebelum Masehi. Orang yang pertama kali memproduksi kertas adalah Cylon. Nah, ya, ini gambar tokohnya, Cylon. Ribuan tahun setelah bangsa Cina menemukan kertas, barulah bangsa India, Arab, dan bangsa-bangsa lain menggunakan kertas untuk keperluan baca tulis. Nah, ini merupakan contoh tulisan pada parchment. Ya, apa itu parchment? Ya, sejenis kulit hewan ya, yang digunakan sebagai media untuk baca tulis. Nah, bagaimana perkembangan baca tulis di Indonesia? Nah, perkembangan baca tulis di Indonesia ditandai dengan ditemukannya prasasti Kawali di Pasir Muara Bogor. Nah, ini dia gambar prasasti Kawali yang ditemukan di Bogor. Nah, contoh tulisan di Cina adalah ini. Yang tadi kita ketahui sebelumnya adalah tulisan-tulisan kanji. Nah, pada kertas. Pada zaman dulu kertasnya seperti ini. Belum tersusun rapi atau berwarna putih seperti yang kita lihat pada saat-saat zaman sekarang ini, ya. Nah, beginilah materi kita tentang sejarah baca tulis. Nah, hari ini kita akan mengambil tugas praktek komputer. Nah, tugas prakteknya adalah gambarlah sebuah bukti sejarah baca tulis pada zaman dahulu di sebuah kertas karton, boleh warna putih supaya lebih jelas, dan diwarnai sehingga terlihat menjadi lebih indah dan menarik. Nah, gambar bukti sejarahnya ini boleh berupa sebuah lukisan atau gambar tokoh, atau gambar-gambar yang telah dijelaskan pada materi video pembelajaran ini. Nah, boleh mengambil gambar-gambar yang ada pada video pembelajaran ini. Nah, kemudian ceritakanlah dengan kata-kata kamu sendiri yang kamu pahami tentang sejarah baca tulis. Nah, video durasinya 2-3 menit saja ya. Jadi, kamu silakan rekam terlihat ketika kamu menerangkan dan memegang gambar yang sudah kamu buat pada kertas karton. Ya, kamu berdiri dan rekam diri kamu menjelaskan tentang sejarah baca tulisnya. Nah, kemudian setelah kamu rekam selama 2-3 menit videonya, dan jangan lupa dikirim ke WA Teacher Talk. Nah, ini nomor WA Teacher Talk yang baru ya. Baiklah anak teacher, tugasnya teacher tunggu. Terima kasih atas perhatiannya selama pembelajaran ini. Tetap semangat dan rajin belajar. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Shalom.